Nogososro Sabu Inten. Halaman 1. Awan yang hitam pekat bergulung-gulung di langit seperti lumpur yang diaduk dan kemudian dihanyutkan oleh banjir, sehingga malam gelap itu menjadi semakin hitam. Sehitam suasana kerajaan Demak pada waktu itu, di mana terjadi perebutan pengaruh antara wali pendukung kerajaan Demak dengan Syekh Siti Jenar. Pertentangan itu sedemikian meruncingnya sehingga terpaksa diselesaikan dengan pertumpahan darah. Syekh Siti Jenar dilenyapkan, disusul dengan terbunuhnya Ki Kebo Kenanga yang juga disebut Ki Ageng Pengging. Ki Kebo Kenanga ini meninggalkan seorang putra bernama Mas Karebet karena dibesarkan oleh Nyai Ageng Tingkir. Kemudian Mas Karebet juga disebut Joko Tingkir. Joko Tingkir inilah yang kemudian akan menjadi raja menggantikan Sultan Trenggono. Joko Tingkir pula yang memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang. Pada masa yang demikian, tersebutlah seorang saudara muda seperguruan dari Ki Ageng Pengging yang bernama Maiso Jenar. Karena keadaan sangat memaksa, Joko Tingkir pergi meninggalkan kampung halaman, sawah, ladang, serta wajah-wajah yang dicintainya. Ia merantau untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Telah bertahun-tahun Maiso Jenar mengabdikan dirinya kepada negara sebagai seorang prajurit. Tetapi karena masalah perbedaan ajaran tentang kepercayaan yang telah menimbulkan beberapa korban, ia terpaksa mengundurkan diri meskipun kesetiaannya kepada Demak tidak juga susut. Hanya dengan bekal kepercayaan kepada diri sendiri serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maiso Jenar mencari daerah baru yang tidak ada lagi persoalan mereka yang berbeda pendapat mengenai pelaksanaan ibadah untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Maiso Jenar adalah bekas seorang prajurit pilihan pengawal raja. Ia bertubuh tegap, kekar, berdada bidang. Sepasang tangannya amat kokoh, begitu mahir mempermainkan segala macam senjata, bahkan benda apapun yang dipegangnya. Sepasang matanya yang dalam memancar dengan tajam sebagai pernyataan keteguhan hatinya, tetapi keseluruhan wajahnya tampak bening dan lembut. Ia adalah kawan bermain Ki Ageng Selo pada masa kanak-kanaknya. Ki Ageng Selo inilah yang kemudian menjadi salah seorang guru dari Mas Karebet, yang juga disebut Joko Tingkir sebelum menduduki tahta kerajaan. Meskipun mereka bukan berasal dari satu perguruan, tetapi karena persahabatan mereka yang karib, maka seringkali mereka berdua tampak berlatih bersama, saling memberi dan menerima atas izin guru mereka masing-masing. Gerak Maiso Jenar sedikit kalah cekatan dibanding dengan Selo, yang menurut cerita adalah cucu seorang bidadari yang bernama Nawang Wulan. Betapa gesitnya tangan Ki Ageng Selo sampai orang percaya bahwa ia mampu menangkap petir. Tetapi Maiso Jenar lebih tangguh dan kuat. Dengan gerak yang sederhana, apabila dikehendaki, ia mampu membelah batu sebesar kepala kerbau dengan tangannya. Apalagi kalau ia sengaja memusatkan tenaganya. Pada malam yang kelam itu, Maiso Jenar mulai dengan perjalanannya dari rumah almarhum kakak seperguruannya Ki Kebo Kenanga di Pengging. Ia sengaja menghindarkan diri dari pengamatan orang. Mula-mula Maiso Jenar berjalan ke arah selatan dengan menanggalkan pakaian keprajuritan dan kemudian membelok ke arah matahari terbenam. Setelah beberapa hari berjalan, sampailah Maiso Jenar di suatu perbukitan yang terkenal sebagai bekas kerajaan seorang raksasa bernama Prabu Boko. Sehingga perbukitan itu kemudian dikenal dengan nama Pegunungan Boko. Salah satu puncak dari perbukitan ini yang bernama Gunung Ijo adalah daerah yang sering dikunjungi orang untuk menyepi. Disinilah dahulu Prabu Boko bertapa sampai diketemukan seorang gadis yang tersesat ke puncak Gunung Ijo itu. Mula-mula gadis itu akan dimakannya, tetapi niat itu diurungkan karena pesona kecantikannya. Bahkan gadis itu kemudian diambilnya menjadi permaisuri. Ketika ia kemudian dapat menguasai kerajaan Prambanan,
Gadis cantik itulah yang kemudian dikenal dengan nama Roro Jonggrang. Dan karena kecantikannya pula Roro Jonggrang oleh Bandung Bondowoso yang juga ingin memperistrinya setelah berhasil membunuh Prabu Boko, disumpah menjadi patung batu. Candi tempat patung itulah yang kemudian terkenal dengan nama Candi Roro Jonggrang. Tetapi pada saat Maiso Jenar menginjakkan kakinya di puncak bukit itu, terasalah sesuatu yang tidak wajar. Beberapa waktu yang lalu, ia pernah mengunjungi daerah ini. Tetapi sekarang alangkah bedanya. Tempat ini tidak lagi sebersih beberapa waktu berselang. Rumput-rumput liar tumbuh di sana-sini. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika dilihatnya kerangka manusia. Melihat kerangka manusia itu, hati Maiso Jenar menjadi tidak enak. Ia menjadi sangat berhati-hati karenanya. Tetapi ia menjadi tertarik untuk mengetahui keadaan di sekitar tempat itu. Ia menjadi semakin tertarik lagi ketika dilihatnya tidak jauh dari tempat itu terdapat beberapa macam benda alat minum dan batu-batu yang diatur sebagai sebuah tempat pemujaan. Dan di atasnya terdapat pula sebuah kerangka manusia. Maiso Jenar pernah belajar dalam pelajaran tata berkelahi mengenai beberapa hal tentang tubuh manusia. Itulah sebabnya maka ia dapat menduga bahwa rangka-rangka itu adalah rangka perempuan yang tidak tampak adanya tanda-tanda penganiayaan. Cepat ia dapat menebak bahwa beberapa waktu berselang telah terjadi suatu upacara aneh di atas bukit ini. Tetapi ia tidak tahu macam upacara itu. Untuk mengetahui hal itu, ia mengharap mendapat keterangan dari penduduk sekitarnya. Tetapi Maiso Jenar menjadi kecewa ketika ia melayangkan pandangannya ke sekitar bukit itu. Tadi ia sama sekali tidak memperhatikan bahwa tanah-tanah Pategalan telah berubah menjadi belukar. Agaknya sudah beberapa waktu tanah-tanah itu tidak lagi digarap. Ketika ia sudah tidak mungkin lagi untuk mendapatkan keterangan lebih banyak lagi tentang kerangka-kerangka tersebut, maka dengan pertanyaan-pertanyaan yang berputar-putar di kepalanya, Maiso Jenar melanjutkan perjalanan ke barat, menuruni lembah dan mendaki tebing-tebing perbukitan, sehingga sampailah ia di atas puncak pusat kerajaan Prabu Boko. Dari atas bukit itu, Maiso Jenar melayangkan pandangannya jauh di dataran sekitarnya. Di sebelah utara tampaklah kumpulan candi yang terkenal itu, yaitu Candi Jonggrang. Sempat juga Maiso Jenar mengagumi karya yang telah menghasilkan candi-candi itu. Menurut cerita, candi-candi yang berjumlah 1000 itu adalah hasil kerja Bandung Bondowoso hanya dalam satu malam saja untuk memenuhi permintaan Roro Jonggrang. Tetapi ketika ternyata Bandung Bondowoso akan dapat memenuhi permintaan itu, Roro Jonggrang berbuat curang. Maka marahlah Bandung Bondowoso. Jonggrang disumpah sehingga menjadi candi yang ke-1000. Candi itu dikitari oleh persawahan yang ditumbuhi batang-batang padi yang sedang menghijau. Daun-daunnya mengombak seperti mengalirnya gelombang-gelombang kecil di pantai karena permainan angin. Tiba-tiba, Maiso Jenar teringat akan kerangka-kerangka yang diketemukannya di atas gunung ijo. Di dekat persawahan yang sedang menghijau itu, pasti ada penduduknya. Di sana, mungkin ia akan mendapat beberapa keterangan tentang kerangka-kerangka itu. Karena pikiran itu, maka segera ia menuruni bukit dan cepat-cepat pergi ke arah pedesaan di sebelah Candi Jonggrang di tepi Sungai Opak. Ketika ia sampai di desa itu, terasa alangkah asingnya penduduk menerima kedatangannya. Anak-anak yang sedang bermain di halaman dengan riangnya segera berlari-larian masuk ke rumah. Terasa benar bahwa beberapa pasang mata mengintip dari celah-celah dinding rumahnya. Apakah yang aneh padaku? Pikirnya. Ia merasa susah untuk menemukan orang yang dapat diajak berwawancara untuk menjalankan beberapa soal, terutama mengenai peristiwa Gunung Ijo. Rumah-rumah di kiri kanan jalan desa itu serasa tertutup baginya. Beberapa kali ia berjalan hilir mudik kalau ia berjumpa dengan seseorang yang dapat ditanyainya atau seseorang yang menyapanya. Tetapi sudah untuk kesekian kalinya tak seorang pun dijumpainya.
dan tak seorang pun menyapanya. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk mengetuk salah satu dari sekian banyak pintu-pintu yang tertutup. Tiba-tiba terasa sesuatu yang tidak wajar. Dari balik-balik pagar batu di sekitarnya, didengarnya dengus nafas yang tertahan-tahan. Tidak hanya dari 1-2 orang, tetapi rasa-rasanya banyak orang yang bersembunyi di balik pagar-pagar itu. Maeso Jenar tidak mengerti maksud mereka mengintip dari balik-balik pagar. Karena itu, ia berpura-pura tidak mengetahui akan hal itu. Tetapi ketika ia akan melangkahkan kakinya menginjak ambang regol sebuah halaman, berloncatlah beberapa orang laki-laki dari balik pagar-pagar batu di sekitarnya. Semuanya membawa senjata, golok-golok besar, tombak panjang dan pendek, pedang, keris dan sebagainya. Maeso Jenar sebentar terkejut juga, tetapi cepat otaknya bekerja. Ia segera mengambil kesimpulan bahwa agaknya memang pernah terjadi sesuatu di daerah ini. Ia juga menduga bahwa orang-orang itu tak bermaksud jahat. Mereka hanya berjaga-jaga dan waspada. Sebagai orang asing di daerah berbahaya, sudah sepantasnya lah bahwa ia dicurigai. Itulah sebabnya ia mengambil keputusan untuk tidak berbuat apa-apa dan hanya akan menurut semua perintah yang akan diterima. Orang yang menjadi pemimpin rombongan itu berperawakan sedang. Badannya tak begitu besar, tetapi otot-ototnya yang kuat menghias seluruh tubuhnya. Di antara jari-jari tangan kanannya terselip sebuah trisula, yaitu sebuah tombak bermata 3. Di sampingnya berdiri seorang yang berperawakan tinggi besar, berkumis lebat. Pandangannya tajam berkilat-kilat. Ia tak bersenjata tajam apapun kecuali sebuah cambuk besar yang ujungnya lebih dari sedepa panjangnya. Dan pada juntai cambuk itu diikatkan beberapa potongan besi, batu, dan tulang-tulang. Rupa-rupanya ia merupakan salah seorang tokoh terbesar dari para pengawal desa itu, di samping beberapa pengawal lain yang segera mengepungnya. "Ikut kami." Tiba-tiba terdengarlah sebuah perintah yang menggelegar keluar dari mulut orang yang tinggi besar itu. Terasalah oleh Maeso Jenar betapa orang yang tinggi besar itu ingin mempengaruhinya dengan suaranya. Maeso Jenar yang sudah mengambil keputusan untuk tidak berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan keributan, menuruti perintah itu dengan patuh. Orang yang tinggi besar itu berjalan di depan bersama-sama dengan pemimpin rombongan. Kemudian berjalanlah di belakangnya Maeso Jenar diiringi oleh para pengawal. Rombongan itu berjalan menyusur jalan desa menuju ke sebuah rumah yang agak lebih besar dari rumah-rumah yang lain. Berpagar batu agak tinggi dan berhalaman luas. Mereka memasuki halaman itu dengan melewati sebuah gerbang yang dikawal orang di kiri kanannya. Sedangkan di halaman itu pun telah pula menanti beberapa orang laki-laki yang juga bersenjata. Di antara mereka berdirilah seorang laki-laki yang sudah agak lanjut usianya. Pemimpin rombongan serta orang yang tinggi besar langsung mendatangi orang tua itu. Maeso Jenar masih saja mengikuti di belakangnya. "Kakang Demang," lapor pemimpin rombongan itu, "orang ini terpaksa kami curigai. Selanjutnya, terserah kebijakan Kakang." Orang tua yang ternyata Demang dari daerah itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Beberapa garis umur telah tergores di wajahnya, tetapi ia masih nampak segar dan kuat. Wajahnya terang dan bersih, giginya masih utuh, putih berkilat di antara bibir-bibirnya yang tersenyum ramah. "Ia sedang menyelidiki daerah kami, Kakang. Mungkin ia menemukan seorang gadis untuk korbannya." Tiba-tiba laki-laki yang tinggi besar itu menyambung dengan suaranya yang bergerak. Sesudah itu ia memandang berkeliling dan tampaklah setiap laki-laki yang kena sambaran matanya mengangguk-angguk kecil tanpa keyakinan apa-apa. Pikiran yang terang dari Maeso Jenar segera dapat menghubungkan ucapan ini dengan kerangka-kerangka yang ditemuinya di Gunung Ijo. Mungkin ucapan orang itu bertalian dengan peristiwa yang sedang menjadi tanda tanya di dalam hatinya. Demang tua itu memandang Maeso Jenar dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya. Umurnya yang telah lanjut
menolongnya untuk mengenal sedikit tentang watak-watak orang yang baru saja dijumpainya. Dan terhadap Maesho Jenar, ia tidak menduga adanya maksud-maksud buruk. "Bolehkah aku bertanya?" kata Demang itu dengan nada yang berat tetapi sopan dan ramah. "Siapakah nama Kisanak dan dari manakah asal Kisanak? Sebab menurut pengamatan kami, Kisanak bukanlah orang dari daerah kami." Mula-mula Maesho Jenar ragu. Haruskah ia mengatakan keadaan yang sebenarnya, ataukah lebih baik menyembunyikan keadaan yang sebenarnya? Ia masih belum tahu sampai di mana jauh akibat tindakan-tindakan pemerintah Kerajaan Demak terhadap para pengikut Syekh Siti Jenar. Kalau ia tidak berkata yang sebenarnya, maka ada suatu kemungkinan bahwa kecurigaan orang terhadapnya semakin besar. Mungkin pula ia ditangkap, ditahan atau semacamnya itu. Akhirnya, Maesho Jenar mengambil keputusan untuk mengatakan sebagian saja dari keadaannya. Oleh keraguan-raguannya inilah maka sampai beberapa saat Maesho Jenar tidak menjawab. Sehingga ketika baru saja ia akan berkata, terdengarlah orang yang tinggi besar itu membentak, "Ayo bilang!" Maesho Jenar sebenarnya sama sekali tidak senang diperlakukan sedemikian. Tetapi ia tidak ingin ribut-ribut. Maka dijawabnya pertanyaan itu dengan sopan pula. "Bapak Demang, kalau Bapak Demang ingin mengetahui, aku berasal dari Pandanaran. Aku adalah pegawai Istana Demak yang karena sesuatu hal ingin menjelajahi daerah-daerah wilayah Kerajaan Demak." Beberapa orang tampak terkejut mendengar jawaban ini. Seorang pegawai istana adalah orang yang pantas sekali mendapat kehormatan. Sedang orang ini, orang yang mengaku menjadi pegawai istana itu menjadi orang tangkapan. Apakah kalau hal semacam ini sampai terdengar oleh kalangan istana, tidak akan menjadikan mereka murka? Maesho Jenar merasakan pengaruh kata-katanya itu atas orang-orang yang mengepungnya. Demikian juga wajah orang yang tinggi besar itu tampak berubah. Dahinya berkerinyut dan alisnya ditariknya tinggi-tinggi. Demang tua itu sekali lagi mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi kemudian ia bertanya lagi dengan nada yang masih sesopan tadi. Menilik sikap Kisanak, memang tepatlah kalau Kisanak seorang pegawai istana, atau setidak-tidaknya orang-orang kota seperti yang pernah aku kenal. Tetapi kedatangan Kisanak seorang diri kemari merupakan sebuah pertanyaan bagi kami. Sekali lagi, tampak wajah-wajah di sekitar Maesho Jenar berubah. Mereka jadi ikut bertanya pula di dalam hatinya. Ya, kenapa seorang pegawai istana pergi sedemikian jauhnya seorang diri? Tetapi tak seorang pun yang mengucapkan pertanyaan itu. "Orang ini ingin memperbodoh kita, Kakang." Kembali terdengar suara gemuruh orang yang tinggi besar itu dengan matanya yang berkilat-kilat. Sekali lagi ia memandang berkeliling kepada orang-orang yang berdiri memagari, dan sekali lagi orang-orang itu mengangguk-angguk kecil tanpa keyakinan apa-apa. Sikap orang yang tinggi besar itu semakin tidak menyenangkan hati Maesho Jenar, tetapi ia masih saja menahan dirinya dan menjawab dengan ramah pula. "Bapak Demang, sebenarnya memang aku mempunyai banyak keterangan mengenai diriku. Tetapi sebaiknya lah kalau keterangan-keterangan itu aku berikan khusus untuk Bapak Demang, tidak di hadapan orang banyak. Sebab ada hal-hal yang tidak perlu diketahui umum." Maesho Jenar sama sekali tidak menduga bahwa perkataannya itu mempunyai akibat yang kurang baik. Orang yang tinggi besar itu yang sebenarnya bernama Baurekso dan bertugas sebagai kepala penjaga keamanan Kademangan Prambanan merasa sangat tersinggung. Ia merasa direndahkan oleh orang asing itu dengan mengesampingkannya dari pembicaraan. Karena itu, ia membentak dengan suaranya yang lantang. "Apa perlunya Kakang Demang meladeni orang semacam kau? Sekarang saja kau bicara." Perlakuan orang itu sebenarnya sudah keterlaluan, tetapi Maesho Jenar masih berusaha untuk menahan diri dan menjawab dengan baik. "Apa yang perlu kau ketahui telah aku katakan." "Belum cukup," jawab Baurekso semakin marah. "Apa yang ingin kau katakan kepada Kakang Demang?" Maesho Jenar memandang kepada orang tua itu.
wajahnya yang bening menjadi agak suram. Sebenarnya ia dapat menerima permintaan Maison Jenar, tetapi ia tidak dapat menyakiti hati bawahannya yang merupakan tulang punggung kademangannya. Memang, Demang tua itu sendiri sering merasa tidak senang akan sikap Bau Rekso. Tetapi orang ini terlalu berpengaruh karena kehebatannya. Malahan pernah terpikir olehnya untuk suatu waktu memberi pelajaran sedikit kepada Bau Rekso. Sebab meskipun usianya telah lanjut, tetapi ia masih merasa mampu untuk melakukannya. Tetapi hal yang demikian akan tidak baik pengaruhnya terhadap rakyat yang justru sekarang memerlukan perlindungan dari bahaya yang setiap saat dapat mengancam. Dan tiba-tiba saja ia mendapat suatu pikiran baik. Menilik tubuh, sikap, dan gerak-gerik Maison Jenar, orang tua yang sudah banyak pengalaman itu segera mengenal bahwa Maison Jenar bukan orang yang pantas direndahkan. Ia tersenyum dalam hati karena pikiran itu. Lalu, bagaimana sebaiknya Bau Rekso? Tanya Demang tua itu. Sikap Bau Rekso semakin garang. Ia merasa bahwa demangnya akan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Orang itu harus berkata sebenarnya, katanya. Kalau tidak mau, pancing Demang itu. Disiksa, jawab Bau Rekso tegas-tegas. Dan jawaban ini memang diharapkan sekali oleh Demang tua itu. Bagus, terserah kepadamu. Yang lain sebagai saksi atas apa yang terjadi, katanya. Keadaan berubah menjadi tegang. Tak seorang pun mengerti maksud dari kepala daerah itu. Sebenarnya, orang-orang itu sama sekali tidak menghendaki kejadian-kejadian semacam itu. Sebab dalam pandangan mereka, Maison Jenar adalah orang yang sopan dan baik. Kalau sekali Bau Rekso sudah bertindak, biasanya tak dapat dikendalikan lagi. Dan orang yang diperiksanya biasanya kesehatannya tidak dapat pulih kembali. Tetapi tak seorang pun yang berani menghalang-halanginya. Sifat-sifatnya yang mengerikan itu. Apalagi kalau orang itu benar-benar pegawai istana, maka apakah kiranya yang akan terjadi? Berbeda sekali dengan pikiran Bau Rekso. Ia menjadi gembira seperti anak-anak yang mendapat mainan. Meskipun ia juga mempunyai otak, tetapi tidak dapat bekerja dengan baik. Adatnya keras dan lekas marah. Apalagi setelah beberapa waktu yang lalu, pada waktu terjadi huru-hara dan ia tidak mampu mengatasinya. Maka sekarang ia ingin mengembalikan kepercayaan rakyat atas kehebatannya dengan menumpahkan segala dendamnya kepada orang asing itu. Tetapi untuk itu ia tidak akan segera turun tangan sendiri. Ia ingin melihat dahulu sampai di mana kekuatan barang mainannya. Sebab sebagaimana tumpulnya otak Bau Rekso, namun ia masih juga melihat sesuatu kemungkinan yang ada pada calon korbannya. Sebaliknya, Maison Jenar mengeluh dalam hati. Cepat ia dapat menangkap maksud Demang tua yang bijaksana itu dengan menangkap pandangan matanya. Permainan berbahaya. Demang tua itu sama sekali belum mengenal aku. Sebaliknya, aku pun belum mengenal orang macam Bau Rekso itu, pikir Maison Jenar. Tetapi bagaimanapun, Maison Jenar terpaksa melayaninya kalau ia tidak mau menjadi bulan-bulanan celaka. Gagak Ijo! Tiba-tiba terdengar Bau Rekso berteriak keras-keras. Dan orang yang dipanggilnya Gagak Ijo itu dengan gerak yang cekatan melompat ke hadapan Bau Rekso. Gagak Ijo yang nama sebenarnya adalah Jogo Rekso adalah seorang pembantu, bahkan tangan kanan Bau Rekso. Kedua-duanya mempunyai sifat yang hampir sama. Tubuhnya agak pendek bulat, sedang otot-ototnya menjorok keluar membuat garis-garis yang sama jeleknya dengan garis-garis wajahnya. Suruh orang itu bicara, perintah Bau Rekso. Bicara tentang apa, Kakang? Tanya Gagak Ijo. Mendengar pertanyaan itu, Bau Rekso memaki keras-keras. Bodoh kau! Suruh dia bicara di mana rumahnya, di mana gerombolannya, dan suruh dia katakan kapan gerombolannya akan datang lagi untuk menculik gadis. Gagak Ijo mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekarang ia sudah tahu tugasnya, memeras keterangan dari orang asing itu. Perlahan-lahan, Gagak Ijo memutar tubuhnya, menghadap Maison Jenar.
Sebentar ia mengatur jalan nafasnya dan dengan perlahan-lahan pula ia mendekati korbannya. Suasana menjadi bertambah tegang. Peristiwa semacam ini telah berulang kali terjadi, biasanya dilakukan terhadap para penjahat atau terhadap mereka yang melanggar adat. Tetapi sekali ini, orang-orang Kademangan itu merasakan adanya suatu perbedaan dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi. "Jawab setiap pertanyaanku dengan betul," perintah Gagak Ijo dengan garangnya. Matanya menjadi berapi-api dan mulutnya kumat kamit. "Siapa namamu?" Pertanyaan yang pertama ini mengejutkan Maiso Jenar. Ia tidak menduga bahwa dari mulut orang itu akan keluar pertanyaan yang demikian. Maka, untuk pertanyaan yang pertama ini, Maiso Jenar menjawab dengan tenangnya, "Namaku Maiso Jenar." Rupa-rupanya ketenangannya ini sangat mengagumkan orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Tidak pernah ada seorang pun yang dapat bertindak setenang itu menghadapi Gagak Ijo, apalagi Bau Rekso. "Bagus," dengus Gagak Ijo. "Nama yang bagus. Mengenal namamu adalah perlu sekali bagiku. Kalau terpaksa tanganku membunuhmu, orang-orang sudah tahu bahwa kau bernama Maiso Jenar." Gagak Ijo lalu mengangguk-angguk dengan sikap yang sombong sekali. Memang, ia mempunyai kebiasaan untuk tidak segera bertindak. Ia senang melihat korbannya ketakutan dan bahkan pernah ada yang sampai terjatuh di tempat. Tetapi kali ini ia merasa aneh. Maiso Jenar tenang bukan kepalang, dan ini sangat menjengkelkannya. "Kau sudah dengar perintah Kakang Bau Rekso? Apa yang harus kau katakan? Sekarang katakanlah." "Tak ada yang akan aku katakan," jawab Maiso Jenar. Gagak Ijo terkejut mendengar jawaban itu, sehingga membentak keras, "Bicaralah!" Lalu suaranya ditahan perlahan-lahan. "Bicaralah, supaya aku tidak usah memaksamu." Maiso Jenar kemudian menjadi jemu melihat sikap Gagak Ijo yang sombong itu. Maka ia mengambil keputusan untuk cepat-cepat menyelesaikan pertunjukan yang membosankan itu, dengan membuat Gagak Ijo marah. "Baiklah, aku berkata bahwa rumahku adalah jauh sekali seperti yang sudah aku katakan kepada Bapak Demang tadi. Tetapi kedatanganku kemari sama sekali tidak akan menculik gadis-gadis. Aku datang kemari karena aku ingin menculik kau untuk menakuti gadis-gadis." Mereka yang mendengar jawaban itu terkejut bukan main. Alangkah beraninya orang asing itu. Malahan akhirnya beberapa orang menjadi hampir-hampir tertawa, tetapi ditahannya kuat-kuat, kecuali Demang tua itu yang tampak tersenyum-senyum. Sebaliknya, Gagak Ijo menjadi marah bukan kepalang. Mukanya menjadi merah menyala dan giginya gemeretak. Selama hidup ia belum pernah dihinakan orang sampai sedemikian, apalagi di hadapan Demang dan Bau Rekso. Maka ia tidak mau lagi berbicara, tetapi ia ingin menyobek mulut Maiso Jenar yang sudah menghinanya itu. Dengan gerak yang cepat, ia meloncat dan kedua tangannya menerkam wajah Maiso Jenar. Orang-orang yang menyaksikan gerak Gagak Ijo itu menjadi tergoncang hatinya. Mereka telah berpuluh kali melihat ketangkasan Gagak Ijo, tetapi kali ini gerakannya adalah di luar dugaan. Hal ini terdorong oleh kemarahannya yang meluap-luap, sehingga semua orang yang menyaksikan menahan nafas sambil berdebar-debar. Tetapi gerakan ini bagi Maiso Jenar adalah gerakan yang sangat sederhana, bahkan mirip dengan gerak yang tanpa memperhitungkan kemungkinan yang ada pada lawannya. Untuk menghindari serangan ini, Maiso Jenar tidak perlu banyak membuang tenaga. Hanya dengan sedikit mengisarkan tubuhnya dengan menarik sebelah kakinya, Maiso Jenar telah dapat menghindari terkaman Gagak Ijo itu. Dengan demikian, karena dorongan kekuatannya sendiri, Gagak Ijo menjadi kehilangan keseimbangan. Dalam keadaan yang demikian, sebenarnya Maiso Jenar dengan mudahnya dapat membalas serangan itu dengan suatu pukulan yang dapat mematahkan tengkuk Gagak Ijo. Tetapi Maiso Jenar tahu kalau dengan demikian akibatnya akan hebat sekali. Karena itu, ia hanya menyerang Gagak Ijo dengan sentuhan jarinya untuk mendorong punggung Gagak Ijo dengan arah yang sama.
Gagak ijo yang memang sudah kehilangan keseimbangan segera jatuh tertelungkup mencium tanah. Mereka yang berdiri mengitari area pertarungan itu mula-mula mengira bahwa akan hancurlah muka orang asing itu diremas oleh gagak ijo. Tetapi ketika mereka menyaksikan kenyataan itu, menjadi sangat terkejut dan heran. Gagak ijo itu sendiri yang malahan mencium tanah. Banyak di antara mereka tidak dapat melihat apa yang sudah terjadi. Tetapi dengan demikian Maeso Jenar tambah berhati-hati, sebab ia tahu bahwa apa yang dilakukan gagak ijo adalah di luar kesadarannya, karena terdorong oleh kemarahannya yang memuncak. Sehingga dalam tindakan selanjutnya, pastilah gagak ijo akan memperbaiki kesalahannya. Gagak ijo sendiri kemudian merasa bahwa tindakannya kurang diperhitungkan lebih dahulu. Ia baru sadar ketika hidungnya sudah menyentuh tanah, dan sebentar kemudian seluruh mukanya. Peristiwa ini adalah memalukan sekali. Tokoh seperti gagak ijo dengan bulat-bulat terbanting di atas tanah tanpa dapat berbuat sesuatu untuk menahannya. Karena itu ia menjadi semakin marah. Hatinya menjadi seperti terbakar dan matanya merah menyala-nyala. Seluruh tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan. Tetapi setelah mengalami kejadian tersebut, ia tidak berani menyerang dengan membabi buta. Karena itu, ketika ia mulai menyerang lagi, ia berbuat lebih berhati-hati. Dengan kecepatan yang tinggi, ia menyerang dengan kakinya ke arah perut Maeso Jenar. Tetapi dengan cepat pula serangan ini dapat dihindari, dan sebelum gagak ijo dapat berdiri tegak kembali, Maeso Jenar telah membalas menyerang dada. Tetapi gagak ijo cukup waspada. Gagak ijo membuat gerakan setengah lingkaran ke belakang untuk menghindari serangan Maeso Jenar. Bersamaan dengan itu, kakinya menyambar tangan Maeso Jenar. Maeso Jenar cepat-cepat menarik serangannya, dan secepat itu pula tangannya yang lain menyentuh kaki gagak ijo itu ke atas. Sekali lagi gagak ijo kehilangan keseimbangan, dan kali ini ia jatuh terlentang. Dengan gugup, gagak ijo berguling dan kemudian berusaha tegak kembali. Sementara itu, Maeso Jenar telah jemu dengan permainan ini. Ia ingin segera mengakhirinya. Maka ketika gagak ijo hampir berhasil menegakkan dirinya, seperti sambaran kilat telapak tangan Maeso Jenar melekat di dada gagak ijo. Meskipun Maeso Jenar hanya mempergunakan tenaga dorong yang tidak seberapa, tetapi akibatnya hebat sekali. Nafas gagak ijo mendadak serasa berhenti, dan pandangannya menjadi kuning berkunang-kunang. Meskipun dengan susah payah ia mencoba untuk menahan diri, tetapi perlahan-lahan ia terjatuh kembali. Ia terduduk di tanah dengan nafas tersengal-sengal, sedangkan kedua tangannya berusaha untuk menahan berat badannya. Orang-orang yang melihat pertandingan itu berdiri tanpa berkedip. Gagak ijo termasuk orang yang dikagumi di desa itu, tetapi Maeso Jenar dengan mudahnya dapat menjatuhkannya. Ilmu macam apakah yang dimilikinya? Belum lagi mereka sempat berpikir lebih banyak, mereka dikejutkan oleh gertak bau rekso yang gemuruh seperti membelah langit. Ketika ia menyaksikan gagak ijo, orang kepercayaannya dipermainkan orang asing itu, hatinya menjadi panas. Meskipun di antara kemarahannya itu terselip pula perasaan was-was. Ternyata orang yang dianggapnya barang mainan itu adalah barang mainan yang mahal. Bersambung ke halaman 12.